الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sudah hafal hadis silakan baca, yang belum hafal silakan push up. Baca. Yang belum hafal silakan push up. Coba satu persatu. Jangan satu-satu. Dah, satu. Mana yang lainnya ini? Kok cuman ini? Yang lainnya mana santri? Berapa orang masak? Coba cek. Coba. Kok cuma segini anak-anak santri? Coba. Qala al-muallif takbirat al-janazah. Bab takbirat salatil janazah. Bab takbirat salatil janazah. Bab takbir salat janazah. Berkaitan dengan takbir salatul janazah, dalam hal ini ada khilaf di kalangan para ulama. Berapa jumlah takbir dalam salat janazah? Panjang lebar dibahas. Itu bisa antum dapati dalam buku-buku fikih, ya. Bukan di situ ingin kita bahas karena kita bukan memang mengkaji fikih secara panjang lebar. Namun di sini cuma untuk melewati hadis-hadis untuk dihafal. Kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'a an-najashi fil yaum alladhi mata fihi, bahwasannya Rasulullah SAW na'yu mengumumkan kematian An-Najashi pada hari yang dia wafat padanya. An-Najashi itu raja atau penguasa wilayah Habasyah. Dia muslim, sudah masuk Islam di zaman Rasul, namun tidak berjumpa dengan Rasul. Kalau dalam ilmu hadis, orang yang beriman namun tidak berjumpa dengan Rasul disebut apa? Mus'ab. Disebut mukhadram. Mukhadram ini digolongkan kibarut tabi'in. Ketika dia wafat, Rasul ngasih tahu kepada para sahabat bahwasanya di sana ada seorang hamba yang saleh. Wa kharaja bihim ilal musalla. Kemudian Rasul mengajak para sahabat untuk menuju tempat salat. Fasaffa bihim. Lalu Rasul membuat shaf bersama para sahabat, wa kabbara alaihi arba'at takbirat. Lalu Rasul menyolati salat jenazah yang dikenal dengan salat gaib untuk Najashi sebanyak 4 takbir. Dalam hadis ini terdapat faedah berkaitan dengan tata cara salat jenazah. Tata cara salat jenazah itu
ada takbir sebanyak 4 takbir. Ini yang masyhur. Ada sebagian riwayat yang menyebutkan 5, 6 dan seterusnya. Itu bisa antum dapati di buku-buku fikih. Ya, bukan di sini pembahasan kita. Kemudian juga di sini dibahas oleh para ulama berkaitan dengan hukum salat gaib. Hukum salat gaib. Fal khulasa, kesimpulannya, salat gaib itu dibolehkan, bahkan disyariatkan bagi jenazah yang tidak disolati sama sekali. Tidak disolati sama sekali. Sebagaimana Najasyi ini tadi. Dia wafat di wilayah yang mayoritas di sana musyrikun atau Nasrani agamanya ya. Disolati sama Rasul. Boleh bagi orang yang ingin salat jenazah dengan salat gaib kalau di sana tidak ada yang menyolati. Tapi kalau sudah ada yang menyolati maka gugur kewajiban. Kemudian juga dalam hadis ini juga dibahas oleh para ulama hukum an-na'yu. An-na'yu, mengumumkan kematian. Dalam hal ini ikhwan, jadi perbincangan di kalangan para ulama hukum mengumumkan kematian. An-na'yu. Disebutkan dalam sebagian hadis ada larangan dari Nabi SAW. Nahan Nabi SAW anin na'i. Rasul melarang dari na'i, mengumumkan kematian. Sehingga dikaji oleh para ulama, na'yu yang bagaimana yang dilarang tersebut. Ada yang mengatakan na'yu, pengumuman yang dilarangkan, kalau seperti jahiliyah dengan cara meratap-ratap, dengan cara menyebut-nyebutkan kebaikan-kebaikan si mayit. Yang kedua, mereka mengatakan boleh, ya, kalau tujuannya untuk mendoakan si mayit supaya banyak yang mendoakan, supaya banyak yang menyolatinya. Ya, ini ma'ruf di buku-buku fikih. Bahkan sebagian masyayikh kita, para ulama kita di zaman sekarang ada yang melarang mengumumkan kematian melalui media-media seperti internet dan yang lainnya karena kata dia terlarang, ya, terlarang berdasarkan hadis nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul melarang dari an-na'i, ya. Nah, sebagian lagi mengatakan tidak masalah kalau tujuannya untuk mendoakan, tujuannya untuk menambah jamaah salat dan yang lainnya. Wallahu a'lam. Ya. Ya, untuk menghafalkan hadis ini singkat, ya, simple. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'an an-Najasyi fil yaum alladzi mata fihi wa kharaja bihim ilal musalla fa saffa bihim wa kabbara alai arba'at takbirat. Jangan sungkan-sungkan ya untuk menghafalkan. Hafalan itu akan bermanfaat bagi antum ketika antum muhadharah, dakwah di luar. Ya, kalau kita di kalangan para thalabah kadang mungkin kita bisa lihat buku, bawa buku, ya. Naktafi bihadzal qadar. Lanjutkan Bulughul Maram.